terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi ibu-ibu semua pada pertemuan PKK kita pada hari ini. Kita lanjutkan lagi membahas tentang stunting. Masih ingat apa saja penyebab dari pendek? Jadi saya sampaikan sekali lagi bahwa tidak semua yang pendek atau stunted itu adalah stunting, ya. Kita ingat lagi, ada beberapa penyebab pendek atau stunted. Apa? Salah satunya stunting, kemudian yang kedua mungkin variasi normal, yang ketiga bisa karena kelainan kromosom atau kelainan otot dan rangka, ya. Atau karena kelainan sindrom seperti sindrom Down, sindrom Turner seperti itu, ya. Oke. Nah, sekarang kita bahas bagaimana pencegahannya. Nah, pencegahannya itu banyak sekali. Yang akan saya sampaikan adalah bahwa dalam mencegah stunting itu harus sedini mungkin. Jangan sampai terjadi kekurangan gizi kronis pada 1000 hari pertama kehidupan. Sebelum menuju ke 1000 hari pertama kehidupan, sebelum menjadi seorang ibu hamil, maka ada yang namanya remaja. Terutama adalah remaja putri, di mana remaja putri itu nanti akan menjadi calon ibu hamil. Maka perlu dipersiapkan sejak dini, ya. Jangan menunggu hamil baru dipersiapkan. Sebaiknya sebelum hamil sudah dipersiapkan, ya, kondisi remaja yang sehat, yang gizinya baik gitu, ya. Sehingga nanti pada saat menikah kemudian hamil itu kondisinya sudah prima, ya. Dan memang perlu juga dipersiapkan tidak sekedar gizinya juga, tetapi juga pengetahuan remaja itu apa saja yang dibutuhkan pada saat hamil, pada saat menyusui bayinya, dan seterusnya. Kenapa stunting itu perlu dicegah? Ya, seperti slogan kita bahwa cegah stunting itu penting, ya. Di mana-mana selalu kita gelurakan cegah stunting itu penting. Ya, karena apa? Karena stunting merupakan masalah malnutrisi yang sangat penting, yang harus ditanggulangi karena berdampak yang sangat besar. Dampaknya ada dampak jangka pendek dan ada dampak jangka panjang. Apa dampak jangka pendeknya? Jangka pendeknya yang jelas pertumbuhan tubuhnya terlambat. Ya, teman-temannya sudah tinggi, dia masih pendek. Tuh. Ya, perkembangannya tidak sekedar pertumbuhannya tinggi pendek berat badan, tetapi juga perkembangan. Temennya pinter, ya, tetapi dia kurang, ya, atau mohon maaf mungkin bisa disebut bodoh, ya. Kemudian pertumbuhan otaknya terhambat. Nah, ini berkaitan tadi perkembangan pertumbuhan otak yang terhambat, ya, sehingga kecerdasannya juga terpengaruh. Daya tangkapnya berkurang, lemah dan mudah sakit. Pengembangan terhambat, pertumbuhan otak terhambat, sehingga apa? Daya tangkapnya juga berkurang, ya. Dan satu lagi, lemah, ya. Biasanya anak dengan stunting itu nafsu makannya kurang bagus, mudah sakit, anak menjadi lemah, sehingga seperti lingkaran yang sulit untuk diurai. Ya, semakin lemah, semakin mudah sakit, ya, semakin tidak senang makan, dan ini akan memperberat kondisi si anak tersebut. Kemudian jangka panjangnya apa ini untuk dampak dari stunting ini? Yang pertama bisa terjadi obesitas, kemudian resiko kena kencing manis atau penyakit gula atau diabetes mellitus, ya. Kemudian bisa kena penyakit jantung koroner, hipertensi, osteoporosis, dan tentunya ini banyak menyebabkan kerugian finansial maupun sosial, ya. Salah satu penyebab stunting itu adalah
kualitas kesehatan anak-anak dan remaja yang kurang mendapatkan gizi seimbang. Ya, sekali lagi kurang mendapatkan gizi yang baik, gizi yang seimbang, sehingga menyebabkan remaja putri ini terutama adalah yang kita fokuskan adalah remaja putri ini menjadi IMT-nya kurang atau kurus ya. IMT itu indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu bisa kita ukur dengan berat badan dibagi tinggi badan kuadrat ya, bisa dihitung kita pakai kalkulator atau sekarang banyak aplikasi yang ada di internet itu ya untuk menghitung indeks massa tubuh. Nah, yang disebut kurus itu IMT-nya ya kurang dari 17. Kemudian yang kedua, kekurangan energi kronis atau KEK ya, KEK. Ini ditandai dengan lila atau lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas pas di tengah gitu ya, antara siku dan ini apa namanya? Di sini bahu, pojok bahu ini di tengahnya kita ukur itu kurang dari 23,5 cm ya. Kemudian masalah berikutnya adalah anemia karena kekurangan zat besi. Anemia ya, kurangnya sel darah merah karena asupan yang kurang, asupan zat besinya berkurang. Sekarang kita bahas satu persatu. Permasalahan gizi remaja yang pertama tadi kurus. Kurus itu yang ada berat ada ringan. Yang dianggap kurus ringan itu apabila IMT-nya 17 sampai 18,4. Ya, kemudian ini untuk yang tingkat berat itu yang tadi saya sebutkan kurang dari 17 ya. Yang normal berapa, Bu? Yang normal itu 18,5 sampai 25. Ya, ini kalau saya lihat di sini ini ibu-ibu semua ini insya Allah sebagian besar normal itu, kecuali yang gitu ya bisa dihitung ya, nanti bisa diet ya. Kemudian yang gemuk itu ada ringan dan berat juga ya. Gemuk ringan atau overweight ya, overweight. Kalau lebih dari 25 itu sudah overweight. Yang ringan itu 25,1 sampai 27. Kalau sudah lebih dari 27 itu sudah masuk obes ya, obesitas atau kelebihan berat badan yang berat. Dan sampai kita overweight atau apalagi sampai obesitas ya, karena obesitas itu nanti berisiko terjadinya berbagai macam penyakit tidak menular seperti jantung ya, darah tinggi ya, stroke dan lain-lain. Nah, sekarang bagaimana mencegah supaya remaja tidak bermasalah jadi kurus ataupun kek ya. Nah, ada 10 pedoman gizi seimbang ya, ini dari Kementerian Kesehatan. 10 pedoman gizi seimbang ini sangat relevan di kehidupan sekarang dan diharapkan masyarakat dapat melakukan apa yang tertera dalam pedoman gizi seimbang ya, atau PUGS ya. Ini saya sambil baca di sini ya biar nggak ada yang kelewatan ya. Yang pertama, biasakan mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok ya, aneka ragam makanan pokok. Jadi makanan kita itu kalau bisa beraneka ragam, baik itu dari makan pokok ataupun sayur lauknya ya. Jangan hanya mengandalkan satu saja supaya gizinya saling melengkapi. Oke, kemudian yang kedua, batasi konsumsi panganan manis, asin dan berlemak. Nah, ini padahal yang manis, asin, berlemak enak toh Bu, ya kan? Sing enak-enak itu loh memang, dan ini jadi susah kita menghindari. Ya, bayangkan kalau anak-anak udah kenal ziki, udah kenal jajanan yang gurih-gurih, itu bakso-bakso yang cilok, yang seperti itulah yang sudah dikelilingkan oleh teman-teman pedagang itu jadi
Selain itu rasanya lebih enak, lebih gurih, berminyak gitu. Anak-anak jadi sudah kenyang, sehingga di rumah makanannya jadi tidak termakan. Padahal ibu-ibu sudah bikin dan repot-repot masak yang bergizi, yang seger, yang sehat gitu ya. Tapi akhirnya tidak dimakan karena anak-anak sudah kenyang dengan jajanan yang manis, asin, berlemak. Kita aja ibu-ibu suka seperti itu ya. Kalau kita tidak memikirkan kondisi kesehatan kita yang sudah menjelang usia-usia kepala 3, kepala 4, kepala 5 ini ya diturutin terus ya. Yang ketiga, lakukan aktivitas fisik yang cukup ya, aktivitas fisik yang cukup. Sehari minimal berapa? Ayo, aktivitas fisiknya minimal 30 menit per hari. Sipil kan? Dilit loh, sebentar 30 menit itu. Kita yang ibu-ibu terutama udah ngepel, udah masak, udah nyuci ya, nyapu, itu nggak mungkin kita cuma 30 menit, kecuali yang males ya, memang sudah punya ART sehingga apa-apa udah dikerjakan ART. Kita tinggal tiduran, nonton TV, cedik pakai remote gitu ya. Nggak ada aktivitas fisik, itu beda lagi ya. Kalau yang memang semuanya sudah dikerjakan ART, ayo kita aktivitas fisik yang lainnya, bisa olahraga. Lakukan aktivitas fisik yang cukup dan pertahankan berat badan ideal. Oke, tadi kita sudah cek IMT masing-masing, lingkar lengan atas masing-masing. Kita hitung berat badan ideal kita. Mau tahu caranya? Oke, nanti kita bahas bagaimana ngitung berat badan yang ideal. Ya. Yang berikutnya, biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi. Ya, protein tinggi ya, karena itu sangat dibutuhkan oleh anak-anak dan para remaja kita, karena mereka masih butuh pertumbuhan dan perkembangan yang sangat pesat di usia-usia itu. Kemudian ini PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, dengan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Nah, ini berikutnya, biasakan sarapan pagi ya Bu. Putra-putronya, anak-anak, biasakan sarapan pagi. Jangan terbiasa ndak sarapan, akhirnya sampai sekolah jajan sembarangan. Yang pertama. Yang kedua, nanti di sekolah lapar, lemes, terus ngantuk, jadi nggak konsentrasi nerima pelajaran. Oke, jadi sarapan itu penting ya, seperti cegah stunting itu penting, sarapan itu penting ya. Berikutnya biasakan minum air putih yang cukup dan aman. Banyak makan buah dan sayur. Nah, ini banyak makan buah dan sayur. Tadi sudah saya sampaikan. Buah dan sayur penting untuk membantu pencernaan sebagai sumber serat dan sebagai sumber vitamin. Kemudian biasakan membaca label pada kemasan makan. Yang terakhir, ini penting sekali. Syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Intinya adalah kita harus selalu bersyukur. Masalah yang berikutnya pada gizi remaja. Oke, yaitu anemia. Anemia kurang zat besi ya. Ini merupakan masalah umum pada perempuan, padahal zat besi ini diperlukan untuk membentuk sel darah merah ya, dimana ini akan dikonversi menjadi hemoglobin. Pencegahan anemia pada remaja ataupun pada wanita itu yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi atau sumber zat besi.
Apa saja itu? Itu bisa daging, bisa hati, bisa ikan, bisa ayam ya. Kemudian mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD ya bila perlu. Oke. Kemudian mengkonsumsi makanan sumber vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi seperti apa saja? Jeruk, jambu biji, ya, stroberi, pepaya, mangga. Kemudian mengatasi persoalan kurang dan kelebihan gizi. Ya, ini dilakukan dengan bagaimana? Dengan memahami dan mempraktekkan pola makan gizi seimbang. Ya, supaya tidak kurang gizi atau tidak kelebihan gizi, pahamilah pola makan gizi seimbang. Seperti apakah pola makan gizi seimbang? Nanti ada yang namanya isi piringku ya. Dan yang berikutnya menerapkan gaya hidup sehat. Seperti apa? Tadi aktivitas rutin, aktivitas fisik secara rutin tiap hari, olahraga secara rutin. Olahraga itu jangan hanya hari Jumat senam ya, sebisa mungkin lebih lah, tidak bisa seminggu 2 kali 3 kali, bahkan mungkin bisa tiap hari kalau yang punya kesempatan. Mengontrol berat badan ya, dan menjaga kebersihan diri. Nah, jadi ada program tablet tambah darah untuk remaja putri karena memang kondisi banyak remaja kita itu yang ternyata anemia. Anak-anak SMP, anak-anak SMA, mahasiswa itu banyak yang hemoglobinnya kurang atau anemi, sehingga pemerintah meluncurkan program tablet tambah darah untuk remaja putri. Bagaimana dan kapan cara minumnya? Yang pertama, TTD itu bisa diminum 1 tablet seminggu sekali. Ya, 1 tablet seminggu sekali, diusahakan hari yang sama biar gampang mengingatnya. Oh, misalnya Senin nih. Oh, berarti ini Senin, berarti untuk minggu berikutnya Senin, minggu berikutnya Senin lagi, ya. Itu untuk rutinitasnya. Dan pada saat menstruasi itu sebaiknya tiap hari minum TTD. Ya. Nah, yang kedua, TTD atau tablet tambah darah ini diminum sesudah makan supaya apa? Nggak bikin mual. Gitu, ya. Dan kalau perlu diminum sudah makan itu diminum malam. Ya, intinya jangan perut kosong. Ya, Ibu. Jangan perut kosong karena resikonya bisa mual. Oke. Dan kalau memang ada beberapa individu yang kalau minum tablet tambah darah itu tetap mual, maka minumnya adalah sebelum tidur. Ya, karena kalau orang tidur itu kan mungkin nggak begitu terasa ya, karena tertidur. Misalnya ada keluhan mual itu tidak terlalu dirasakan. Diminum dengan air putih, ya. Kemudian setelah minum TTD itu diusahakan makan atau minum yang mengandung vitamin C supaya apa? Membantu penyerapannya. Ya, membantu penyerapan zat besi yang ada di saluran pencernaan kita. Tadi bisa dengan jeruk ya, bisa dengan pepaya, mangga, seperti itu. Ya, atau sekarang yang lagi ngetren itu jeruk nipis ya, ibu-ibu ya. Bisa untuk diet ya, bisa untuk imun booster gitu ya, untuk meningkatkan kesehatan. Karena mengandung banyak vitamin C. Ya, nah yang terakhir, minum TTD tidak boleh bersama atau berdekatan dengan minum susu, dengan minum kopi atau teh ya, karena tiga-tiganya ini mengganggu penyerapan zat besi tersebut ya. Baik, jadi itu yang bisa saya sampaikan untuk pencegahan stunting yang dimulai pada remaja. Oke. Dijempol, di like,
lan dibagikan ke teman-teman biar bermanfaat.